Oke, selamat malam para kamerat sekalian. Pada kesempatan kali ini saya Raditya Anggaini Putra Pratama, NIM 530210012 ingin menjelaskan terkait pembantaian PKI pada tahun 1965 sampai dengan 1966. Sebelum itu perlu diketahui ya, pembantaian PKI ini terjadi setelah adanya peristiwa yang disebut G30S atau Gerakan 30 September. Mungkin dari teman-teman sendiri tahu bahwa Gerakan 30S ini adalah kayak didalangi oleh PKI atau ya semacam itulah. Kayak PKI itu dalam dibalik Gerakan 30 September dan lain-lain. Ya, semua anggapan itu secara narasi rezim Orde Baru itu dibenarkan karena dalam penulisan sejarah pada saat itu memang disebutkan bahwa PKI adalah dalang utama di balik Gerakan 30 September ini. Akan tetapi mengapa begitu? Apakah benar Gerakan 30S ini benar-benar didalangi atau tidak ada pihak lain yang ikut campur dalam urusan G30S ini? Hal ini akan disampaikan dalam materi saya hari ini yang membahas terkait hal tersebut. Percakapan teman-teman sendiri pasti ketika membahas terkait G30S ini akan teringat terkait G30S PKI atau ya semacam itu. Pasti komplit ngomongnya itu G30S PKI. Ya mungkin ini menandakan bahwa keberhasilan rezim Orde Baru untuk menciptakan sebuah narasi ya, dimana pada saat itu sebenarnya nggak PKI sendiri aja yang ada kepentingan dalam G30S ini. Memang pada saat itu ada PKI itu ada ada kaitannya dengan G30S, tapi tidak serta-merta seluruh kejadian G30S ini dipikirkan oleh PKI sendiri. Sebenarnya secara kronologis bisa dijelaskan G30S ini gerakan 30 September ini adalah gerakan penculikan 7 jenderal yang 7 diantaranya yang paling terkenal itu adalah pemimpin dari Angkatan Darat pada saat itu, yaitu Ahmad Yani. Ya, mereka diculik lalu dibunuh lalu dibuang di sebuah sumur itu yang ya seperti yang kita kenal lah, seperti di film-film itu. Nah, pelaku dari penembakan atau pembunuhan para 7 jenderal itu adalah Letkol Untung. Nah, Letkol Untung ini mempunyai kedua keberpihakan menurut saya. Kenapa? Karena pertama dia adalah mantan bawahan dari Soeharto itu sendiri, sehingga menimbulkan kecurigaan dari saya sendiri sebagai pembaca buku, sebagai pembaca sejarah atau ya sekedar itu, menimbulkan kecurigaan kepada Soeharto bahwasanya apakah memang ada hubungannya juga Soeharto terhadap peristiwa G30S ini. Dan dari Soeharto sendiri memberikan keterangan bahwa Letkol Untung ini memiliki hubungan dengan PKI. Dia itu pernah
ikut dalam sebuah rapat PKI dan Soeharto mengaku bahwa Letkol Untung ini merupakan salah satu murid dari anggota PKI. Hal tersebut cukup menarik ya, dimana di awal apa ya, kan ini pernyataannya ini saya baca itu tadi dikemukakan di awal pada saat pengumuman Letkol Untung itu mengumumkan setelah apa, mengamankan, istilahnya mengamankan ya, mengamankan 7 jenderal tadi dari Pak Soekarno selaku presiden saat itu agar menjaga keamanannya sendiri. Mengapa demikian? Karena pada saat itu Letkol Untung adalah salah satu perwira yang tugasnya melindungi Soekarno. Nah, berlanjut dari situ, setelah mengamankan ketujuh jenderal saat itu, mengamankan ketujuh jenderal itu Letkol Untung melakukan kegiatan selanjutnya atau istilahnya menyuruh bawahannya untuk mengamankan pada saat itu adalah kantor radio RRI ya, sekaligus mengumumkan terkait pengamanan ini dengan dalih untuk mengamankan Presiden Soekarno saat itu. Nah, dari situ Soeharto mengambil tindakan karena Ahmad Yani sudah tidak memerintah di Angkatan Darat. Kemudian Soeharto ini mengambil alih ketua jabatan ketua dari Angkatan Darat. Setelah itu dia menyuruh beberapa bawahannya untuk melakukan serangan balik ke daerah kantor wilayah RRI. Untuk kemudian tidak ada perlawanan yang serius di sana karena entah kurang persiapan atau gimana, bawahan Letkol Untung ini langsung melarikan diri setelah kedatangan bawahan dari Soeharto. Entah kurang persiapan atau emang G30S ini hanya apa aja, tapi hal itu membuat salah satu bawahan Soeharto saat itu menjemput sebuah rekaman pidato yang kemudian pidato itu disiarkan melalui radio RRI. Kemudian isi dari rekaman pidato itu kurang lebih Soeharto akan melakukan balas dendam lah terkait apa yang terjadi pada malam 30 September dan dini hari 1 Oktober. Kemudian hal ini kayak melegitimasi istilahnya, melegitimasi tindakan-tindakan selanjutnya yang ada ke depannya. Pembantaian pun dimulai pada saat 2 Oktober, mulai ada pembentukan sebuah komisi penertiban atau ya mungkin nanti kucantumnya di sini ada, itu dibuat untuk menertibkan masa saat itu. Akan tetapi tak lama kemudian muncul sebuah narasi yang membuat saya agak bertanya-tanya. Narasi itu kurang lebih dicantumkan dalam sebuah buku yang diterbitkan pada masa rezim Orde Baru. Buku tersebut berupa tulisan berupa tanya jawab gitu. Ya, ada tanya, ada jawab gitu lah. Nah, tanya jawab ini di bukunya dituliskan bahwa ada pertanyaan, apakah dalam G30S adalah PKI? Terus jawabannya ya, terus disebutkan alasan-alasannya. Yang membuat menarik itu adalah di alasan keduanya. Alasan keduanya itu dituliskan bahwa kurang lebih tuh isinya kayak gini, dari 3 juta anggota, bukan, semua anggota PKI itu terlibat dalam peristiwa G30S. Ya, karena itu semua anggota PKI patut diadili dan ditertibkan atau gimana bahasanya. Ya, gitulah pokoknya. Nah, padahal pada saat itu anggota PKI sebagai partai politik ini di seluruh Nusantara tersebar ada 3 juta orang sebagai anggota. Nah, itu menurutku aneh. 3 juta pertama 3 juta orang itu nggak mungkin lah terlibat dalam suatu aksi
yang sama, padahal kan tempatnya beda-beda jauh-jauh, dan pada saat itu belum ada sebuah sarana komunikasi untuk menyatukan mereka, sebuah alat lah, alat komunikasi untuk menyatukan 3 juta orang ini, yang buat pernyataan ini semakin aneh ya, semakin tidak masuk akal, semakin apa, kayak menekankan bahwa ini tuh uh, ya kayak menekankan ini tuh sebuah pembodohan ya, sebuah pembantaian aja, pembantaian aja. Akan tapi ya, walaupun pada masa rezim Orde Baru ini mengedepankan nilai Pancasila ya dalam setiap kebijakannya, mana ada pers Pancasila atau apalah, semua terkait Pancasila, semua harus patuh pada Pancasila. Tetapi seakan mereka lupa tentang sila kedua. Nah, sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Seakan mereka lupa bahwa yang mereka kan apa, mereka bunuh, mereka mereka bunuh itu juga manusia, bahwa semua bahwa tidak semua anggota PKI itu adalah yang dia terlibat dalam aksi ini, bahwa semua PKI apa, anggota PKI itu juga manusia. Rezim Soeharto itu ya banyak narasi yang mengarah ke membuat kayak seakan PKI adalah jalan dari G13 ini, kemudian mereka ya ini dijadikan sebagai legitimasi untuk membunuh mereka. Jadi banyak pembunuhan-pembunuhan yang terjadi baik di sungai, di manapun lah, jadi cuma di Jawa, ya cuma di Jawa Tengah, bahkan ini luas, hampir semua daerah ada, bahkan Bali, Sumatera juga ada. Kenapa apakah siapa saja yang terlibat dalam pembantaian ini? Hampir semua masyarakat ya, hampir semua masyarakat sipil terlibat dalam pembantaian ini. Sebenarnya ya ini agenda rezim, agenda pemerintahan untuk membantai sebuah ideologis yang tidak bertentangan dengan ideologis pemimpinnya, akan tetapi masyarakat di sini terlibat dan menganggap ini hal yang wajar ketika kita membantai sebuah orang, sebuah manusia. Gimana perasaan mereka karena dalam pelaksanaan tidak cuma membantai anggota pemerintah tadi yang terafinitas dengan PKI, akan tetapi keluarga, anaknya, semua saudaranya berkaitan sama satu orang itu, sama satu orang yang terlibat PKI. Kalau tidak itu bahkan ada sebuah kebijakan pada Orde Baru ini yang disebut bersih 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 lingkungan atau apa, pokoknya isinya itu terkait membersihkan unsur PKI dari pemerintah itu sendiri ya, mulai pemberian KTP khusus buat mantan PKI, terus ya tidak ada boleh mantan anggota PKI dalam pemerintahan dan lain-lain. Hal ini pasti disebutkan oleh uh, legitimasinya makin kuat Soeharto setelah lengsernya Soekarno dari kursi pemerintahan. Setelah lengsernya Soekarno itu Soeharto menghapuskan partai PKI dan mencoba menertibkan, menghilangkan pengaruh PKI. Namun demikian, entah apa yang menjadi latar belakang Soeharto sendiri, akan tetapi ini menimbulkan pertanyaan, mengapa pembantaian ini masih dipertanyakan hingga saat ini? Mengapa hal ini tidak menjadi perhatian khusus pada saat itu? Sebelumnya aku sudah buat esai ya terkait pembantaian mereka ini, dan terkait juga Mas dari Pak Hasan. Saya sudah membuat esai yang judulnya kurang lebih sama,
terkait pemilihan PKI, akan tetapi saya di situ menggunakan teori dari Gramsci yaitu hegemoni yang dijelaskan yang kurang lebih Gramsci itu bilang kayak uh, pengukuhan kekuasaan sebuah pemerintahan itu bisa dilakukan melalui sebuah media itu apa aja, melalui propaganda, seni, budaya, dan lain-lain. Dan di masa Orde Baru itu cara mereka adalah mempropaganda anti komunis, sehingga pembantaian terhadap anggota komunis pada saat itu dianggap wajar karena propaganda propagandis banget lah anti PKI ini. Bahkan muncul narasi-narasi seperti komunis, anti Islam, bahwasanya ya banyaklah narasi-narasi yang mengarah negatif ke PKI ini. Dan ini juga eh, nggak apa nggak apa, ini juga memungkinkan ada keterlibatannya dari Amerika Serikat. Kenapa demikian? Amerika Serikat itu kan pada mulai tahun 1927 itu apa, mengalami perang dingin lah dengan Uni Soviet. Nah, pada saat itu ya seperti yang dijelaskan di tadi, Indonesia memiliki basis komunis yang lumayan besar saat itu, terbesar ketiga setelah komunis di Uni Soviet dan Cina. Nah, hal tersebut membuat Amerika Serikat ingin intervensi pada pemerintahan Indonesia saat itu. Akan tetapi pada awalnya susah lah, karena Soekarno yang memimpin saat itu memiliki ideologi Nasakom, di mana Nasakom ini adalah nasionalis, komunis, dan Islam. Nah, ada komunisnya. Soekarno sendiri dikenal sebagai tokoh karismatik pada masa jabatannya, pada masa pemimpinannya, sehingga pada saat itu Amerika memiliki kayak ya berani gitu masuk, ya berani menanamkan ideologisnya ke Indonesia. Akhirnya eh, karena karena Soekarno saat itu sangat karismatik, sangat dicintai oleh masyarakatnya sendiri, dihargai sebagai pahlawan, eh, dan apa ya, dia itu kayak pahlawan sama orang, karena kali di latar belakang karena dia itu salah satunya jago ngomong, jago berpidato, jago menenangkan publik, jago menenangkan menenangkan masyarakat yang kacau. Seperti kita ketahui saja banyak pemberontakan yang terjadi pada masa Soekarno, akan tetapi masyarakat cenderung tenang lah pada saat itu, walaupun masyarakat yang terutama tetap ada, tetapi kayak nggak ada isu-isu kayak G30S seperti ini sebelumnya. Jadi kayak pemberontakan DITI, Komasta, PRRI, PKI, bahkan PKI di Madiun itu tuh kayak bisa ditangani lah oleh Soekarno sendiri untuk menenangkan publik pada saat itu. Akan tetapi pada peristiwa G30S ini nampaknya Soekarno sudah kehilangan magisnya. Jadi terjadi pergeseran tokoh karismatik, atau pergeseran, ya muncul tokoh karismatik baru yaitu Soeharto. Tadi sudah dijelaskan yang pembantaian, yang kemudian melakukan pembantaian. Soeharto sendiri mungkin ada relasinya ya dengan Amerika, karena saat itu yang didukung oleh Amerika untuk melakukan untuk menghilangkan ideologis komunis pada saat itu adalah angkatan darat. Nah, ini langsung masuk ke pembantaian lagi. Pembantaian dilaksanakan dengan masyarakat sipil sebagai membantu, tapi itu didukung oleh persenjataan dari angkatan darat. Jadi angkatan darat suplai senjata, suplai
amunisi dan lain-lain untuk melakukan melayani masyarakat sipil. Selain masyarakat sipil juga ada dari NU juga sih, NU dan mungkin masyarakat-masyarakat yang dulunya terdampak oleh PKI mungkin memiliki dendam pribadi karena NU sendiri kan panjang referensi sendiri NU versus PKI ini sendiri memiliki kisah yang panjang, bahkan ya panjang sekali. Jadi itu ada pihak-pihak yang merasa tersakiti juga kan, dulu separatis banget PKI itu, pergerakan-pergerakan pemulangan ya wajar, bukan mewajarkan sih, tapi tetaplah pasti ada menimbulkan dendam di kalangan beberapa masyarakat seperti NU tadi. Nah, dari beberapa golongan masyarakat tadi itu suplai senjatanya biasanya disuplai dari angkatan darat atau dari militer lah, atau kalau enggak masyarakat yang benar-benar sipil yang benar-benar nggak tahu apa-apa tapi mereka tahu tentang narasi-narasi anti komunisme ini, mereka menyerang anggota komunis itu menggunakan senjata seadanya, bahkan batu, bahkan kapak, bahkan palu atau apapun itu. Jadi benar-benar ya, narasi-narasi yang dibangun oleh rezim Soeharto itu benar-benar berhasil loh, bisa dibilang pada saat itu ya menjalankan ya. Setelah saya baca tadi banyak jatuh korban ya, tapi tidak dapat dipastikan berapa jumlah pastinya karena dalam dalam di rezim Orde Baru sendiri Soeharto memiliki strategi untuk menghalangi atau menutupi kejadian ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi, pada pertamanya dia mengurangi jumlah pers saat itu, mengurangi. Sebelum Soekarno ada sekitar, mungkin kalau ya correct me if I'm wrong, ada sekitar 21 pers yang berdiri, media pers yang berdiri, tapi setelah Soeharto itu dikusutkan, diciutkan untuk mengurangi, ya nggak tahu sih tujuannya apa, tapi dengan cara ini works lah. Sekarang nggak banyak tulisan terkait di pembunuhan 65 ini sendiri, pembantaian 65 ini sendiri. Wartawan yang biasanya cekatan dalam mengambil foto, membuat berita atau meliput sebuah peristiwa berhasil diredam lah pada masa Soeharto ini, sehingga tidak ya sumber-sumber yang dihasilkan sedikit, akan tetapi setelah membaca bukunya Robert Gripp ini saya menemukan ada sumber-sumber yang bisa menuliskan terkait jumlah-jumlah korban PKI, akan tetapi jumlah-jumlah ini tidak ada kesamaan, berbeda-beda. Ini saya cantumkan saja, semoga sempat edit juga. Ada beberapa, jadi mengenaskan ya, dari mulai masyarakat sipil ikut terlibat, dimana dia bahkan tetangganya sendiri terus diingatkan di kali atau apa ya, itu menyedihkan sekali kayak itu. Dan rezim Orde Baru ini terus selama 32 tahun itu terus menggaungkan anti komunismenya, akan membuat film G30 SPKI itu yang kemudian merasuk ke kepala kita semua bahwa kejadian G30S itu harus sama PKI-nya. Ya itu salah satu narasi yang dibuat Orde Baru saat itu. Terus banyak buku-buku sekolah yang mencatat malah nggak mencatat pembahasan ini, terus cuma nyatat kayak narasi propaganda tadi G30S itu sama dengan PKI adalah dalamnya gitu. Terus pada saat itu banyak karya sastra juga yang cukup propagandis juga kan. Pada saat itu ada juga majalah yang mengatasnamakan kemanusiaan, akan tetapi ada cerpennya lupa karakter siapa, tapi menjelaskan sebuah
ke kebingungan seseorang lah ketika dia, anggaplah kita nama dia si X. Si X ini adalah anggota yang disuruh dengan cerpennya disuruh untuk membunuh, membantai atau menertibkan anggota PKI. Akan tetapi dia sadar bahwa anggota PKI ini semakin hari bukan orang yang tidak dikenal lah, mungkin tetangganya bisa, bahkan keluarga terdekatnya bisa. Nah, dia jadi ragu untuk membunuh mereka. Akan tetapi mungkin di situ poin tentang pemandang atau pemanusiaan sudah disampaikan. Baru di akhir itu ditambahi terkait ada teman atau dokternya itu yang malah disiksa oleh PKI. Hal ini menjadi framing tersendiri lah, memframing PKI lagi, ujung-ujungnya PKI lagi yang salah kayaknya gitu. Terus semua itu framing-framing yang terjadi itu memang untuk bagi orde baru itu untuk melegitimasi atau untuk memperkukuh kekuasaan pada saat itu dengan menyalahkan PKI dan tidak tidak dengan narasi seadanya, dengan sumber seadanya, seperti yang sudah aku bilang tadi. Sumber-sumber terkait PKI ini sedikit, bahkan kurang untuk menuduh PKI sebagai pelaku dari semua ini, kurang. Jadi kita aku Aditya Handok terutama menyampaikan kepada teman-teman atau kepada kamera yang menonton ini semua untuk tidak mencoba untuk menggali lagi peristiwa G30S ini, karena memang sampai sekarang dan yang G30S ini masih belum diketahui ya sih. Semoga kedepannya bisa diketahui karena dampaknya lumayan besar dalam bidang keilmuan juga. Ketika saya sendiri berkunjung ke arsipan itu, ketika menanyakan terkait hal-hal yang berbau PKI itu masih dibilangnya masih sensitif atau apalah gitu. Come on, kritis. Udah berapa tahun? 65, 2025. It's long time ago. It's nothing. Dia akan berdampak juga kalau baca tapolnya siapa. Kayak aneh banget. Terus banyak juga kejadian-kejadian dari tokoh-tokoh agamis yang menolak. Kan aku sebelumnya juga baca terkait apa, adanya apa kayak kan para anggota PKI yang dibantai ini dikuburkan ini tidak layak di sebuah ladang, dibunuhlah sebuah buah bahkan dimana itu mempercepat pengkeroposan uang dan hilang jejak nantinya. Itu sangat mengenaskan, tapi ya pada saat itu ada usaha riset atau usaha menggali jenazah-jenazah para anggota PKI, kan tapi timbul kontra dari masyarakat sendiri, menganggap menganggap ya hal ini salah, tidak harus dilakukan lah, PKI masih terlarang lah, bahkan ya itu sudah orde baru sudah berakhir, Soeharto sudah lengser. Itu menggambarkan apa, hegemoni yang besar, hegemoni yang kuat, propaganda yang meresap, yang diilhami bahkan oleh masyarakat. Ingat, darah keturunan PKI akan tetap mengalir kepada anak cucunya dan dia akan tetap menjadi pengkhianat. Bohong kalau tidak. Matamu picek yang mengatakan bahwa negara lain tidak eksis lagi. Picek. Matamu picek. Ya, semoga kedepannya hal ini bisa terang, bisa terungkap sebenarnya siapa yang salah. Terus dari anggota keluarga yang PKI yang masih menderita hingga sekarang bisa tenang lah, bisa tenang. Ya, mungkin itu saja. Udah berapa menit ini saya membicarakan terkait pembantaian ini, mungkin cukup sekian. Semoga ini bisa membantu pemahaman teman-teman
ataupun siapapun itu. Eh, Terus aku mau minta maaf juga, ini aku gak baca skrip jadi banyak ngalor ngidul. Mungkin aku akan perbaiki saat editing, tapi nggak tahu juga sih ini bakal jadi ngalor ngidul atau enggak, karena benar-benar aku nggak buat skrip, aku belum selesai buat esai. Sebenarnya aku tuh mau buat ini ngarah ke teorinya Bourdieu terkait kekerasan simbolik. Itu juga menarik teman-teman, mungkin akan aku buat juga atau enggak mau aku tambahkan sedikit aja kenapa aku mau ambil itu kekerasan simbolik sebelum penutup. Kekerasan simbolik itu kekerasan yang dilakukan secara non fisik ya, sebenarnya sejalan sama gengsi tadi kayak, tapi ini kayak memperkuat simbol-simbolnya itu ya sama-sama gengsi, tapi di kekerasan simbolik ini bahwasanya masyarakat itu percaya akan hal itu, sampai masyarakat itu benar-benar percaya terkait dengan simbol-simbol itu tadi, walaupun secara tersirat, walaupun tidak secara terang-terangan, seterang-terangan secara hegemoni tadi, tapi masyarakat itu kayak paham, kayak apa, mewajarkan, bahkan mewajarkan. Nah itu cocok sekali ketika aku melihat pemandangan PKI ini, masyarakat sipil mewajarkan pemandangan itu kan tanggal-tanggal individual, padahal sesama manusia, kita sebagai manusia. Terus sama ada satu lagi teori yang menurutku juga menarik, yaitu teori scapegoating, atau di Indonesia itu dikenal sebagai kambing hitam. Kenapa menarik ya, sebenarnya teori kambing hitam ini harus dari siapa ya, aku lupa juga, dari Rene siapa ini jelasin bahwa masyarakat yang dilanda krisis atau dilanda apapun itu cenderung mengkambing hitamkan sebuah kelompok atau orang, mungkin kelompok sih, dimana kalau kita lihat dalam PKI itu banyak krisis yang terjadi seperti saya yang aku udah ungkapin atau belum ya. Ya semoga udah aku ungkapin adanya perhelatan politik di mana antar partai-partai yang sebenarnya berkoalisi itu saling kontradiksi satu sama lain, orang bukan kontradiksi, saling menjatuhkan malahan itu. Terus inflasi negara kita pada tahun 65 itu inflasi besar kan. Terus ya kemudian puncaknya ya G30S itu tadi, kemudian nah suatu langsung muncul, langsung PKI yang ditutup, langsung kambing hitam atas segala calon itu ya, dan langsung gitulah. Sebenarnya menarik ke teori itu. Terus kenapa aku malah buat video kayak gini ya, belum sempat riset juga, aku takut malah jadi pembahasan liar. Aku mau menjelaskan aja apa yang aku baca, apa yang aku pahami dari kejadian-kejadian ini. uh, Mungkin cukup sekian, udah terlalu lama juga video ini dibuat. Video ini langsung ya sudah terlalu lama juga aku berbicara. Terima kasih kepada orang yang menonton, siapapun itu, whoever whoever dalam kelas YP ini. Saya Raditya Gaputra Pertama, izin undur diri. Selamat malam.